Ada seorang artis Denzel Washington kalau nggak salah bilang, kalau kita tidak baca berita, kita tertinggal berita. Tapi kalau kita baca berita, itu disinformasi. Semua disinformasi, malah juga membuat kita bingung. Tidak teguh hati kita dalam membuat keputusan. Jadi kalau Anda mau melakukan investasi apapun, harus punya ilmu. Okay. Nah, kalau Anda mau investasi emas, ya harus punya ilmu. Oh ya, emas bagaimana? Karena sekarang ini orang ingin mengejar emas karena lagi naik. Tapi kalau lagi turun nggak berani beli, begitu, ya kan? Nah, demikian juga saham. Kalau lagi turun nggak berani beli. Begitu naik nanti euforia lagi, kejar-kejaran. China itu kan sebenarnya tertinggi sahamnya tahun 2007. Iya. Nah, berarti ini kan udah 17 tahun dia belum balik tuh ke titik tertingginya di 6.000 ya. Di 6.000 sekarang berapa ya? Shanghai Index mungkin 3.300, 3.400 ya, masih terdiskon sekitar 40% lah. Oke, Bang Rizal. Nah, karena majority audience kita itu adalah UKM ya, UKM, karyawan. Mungkin ada pertanyaan begini. Untuk pelaku pasar usaha kecil dan menengah ya, apa sebenarnya yang harus dilakukan ya? Mengantisipasi situasi ketidakpastian ekonomi seperti sekarang. Kalau individual misalnya kelas menengah melakukannya dengan cara menahan konsumsi, ya kan ya, sehingga itu jadi salah satu faktor juga menyebabkan deflasi gitu ya. UKM ini gimana kira-kira? Soalnya kalau dia berhemat dalam arti misalkan itu berarti kan meng-shootkan size bisnis dia gitu. Iya. Kira-kira nih, Bang Rizal. Ya memang saya gitu ya, karena saya sangat respect sama pengusaha gitu ya. Apakah kecil besar, saya yakin mereka paling tahu tentang bisnis ya. Kalau kita pengamat ekonomi kan taunya umum, makro. Sementara bisnis itu unik untuk setiap bisnis itu. Ya, betul. Artinya Anda yang jago dagang warteg ya Anda ngerti dagang warteg gitu. Kalau disuruh dagang sate Padang mungkin nggak berhasil. Padahal toh sama-sama dagang, ya kan? Begitu juga, dan ini contoh-contoh dalam kasus perusahaan besar ada. Misalnya kalau untuk majalah kita terkenal Tempo, majalah investigasi gitu ya. Tapi kalau Tempo mau buat koran, itu ternyata nggak begitu berhasil. Dulu ada koran Tempo. Iya kan, padahal sama-sama cetakan gitu ya. Sama-sama berita. Begitu juga misalnya kalau ada yang sebuah perusahaan lain misalnya ada tuh tabloid kontan juga, sukses tabloid kontan, tapi ketika buat koran kontan nggak begitu berhasil. Singapore Airlines sangat terkenal sebagai premium airline gitu ya, dan sangat untung. Tapi kalau dia buat budget airline nggak berhasil. Yang berhasil ya emang Lion Air dengan kalau di Asia Tenggara yang berhasil budget airline ya Lion Air dan AirAsia. Ya, jadi setiap orang tuh unik di pengetahuan, itu pengetahuan unik di usahanya yang kita orang outsider tuh nggak mengerti. Kita mungkin ngasih advice salah besar advice-nya. Memang kalau saya lebih melihat bahwa sekarang ini memang banyak berita-berita yang membuat bingung. Jadi kalau kita di dunia internet ini ada seorang artis Denzel Washington kalau nggak salah, kalau kita tidak baca berita kita tertinggal berita. Tapi kalau kita baca berita itu disinformasi. Semua disinformasi, malah juga membuat kita bingung. Tidak teguh hati kita dalam membuat keputusan. Nah ini kalau saya melihatnya artinya Anda sebagai pengusaha ya emang harus meneguhkan hati, mencoba yang terbaik dalam kondisi yang ada. Kalau memang mau meluncurkan produk baru ya mungkin luncurkan produk baru, tapi kalau memang siklusnya tidak menguntungkan, mungkin menunda dulu produk barunya, gitu kan. Hal-hal strategi ini sangat unik di ini. Kemudian kalau kita bilang mau ekspansi,
Ya, boleh jadi pada saat ekonomi lesu, ya orang lain menahan diri ekspansi, Anda ekspansi sendiri malah itu peluang untuk Anda. Tapi kalau ekspansinya pakai modal hutang, ya, tipikal ini kalau ekspansi modal hutang ternyata kemudian tidak berhasil peluncuran produknya atau ekspansi warung 1 dibuka 2, 3, pas yang ketiga nggak berhasil, malahan yang 2 warung lain juga terseret karena Anda pakai untuk jaminan hutang. Jadi dalam Anda ketidakpastian ekonomi, emang hati-hati dalam menggunakan hutang untuk ekspansi bisnis. Itu yang paling utama gitu ya. Nah, artinya tapi peluang bisnis itu selalu ada. Bahkan orang selalu bilang dulu kalau krisis itu kan sebenarnya ada 2 sisi. Iya, ya kan? betul. Di sisi lain memang membuat stres, di sisi lain mungkin ada peluang bisnis gitu ya kan. Nah, termasuk itu tadi artinya menggali peluang-peluang inilah ketika gejolak ini terjadi. Yang selalu saya sih hati-hati dengan terlalu banyak informasi negatif yang kemudian ternyata mengarahkan kita ke keputusan yang salah. Jadi artinya warliner semua mungkin banyak informasi negatif ya yang kita dapatkan dari berbagai sumber media maupun sosial media terkait dengan ekonomi di negeri kita gitu ya. Indonesia gelap lah, Indonesia kabur gelap, aja dulu segala macam ya. Ya, kelas menengah turun. Kita harus bijak lah ya. Bijak untuk menyikapi dalam arti itu positifnya dalam menumbuhkan kewaspadaan di kita, menumbuhkan rasa kehati-hatian dalam operasional perusahaan, ya kan. Tetapi mestinya juga jangan dijadikan sebagai momok lah yang kemudian membuat istilahnya itu fokus kita jadi terganggu dalam menjalankan usaha ya. Ya ini memang jadi tantangan ya. Tapi intinya lebih bijak aja lah gitu ya. Lebih wise gitu seperti yang Bang Rizal tadi bicarakan. Nah, itu mungkin tergantung ke masing-masing kita ya, karena setiap usaha itu unik. Yang Bang Rizal tadi bilang ya. Pengetahuan tentang usahanya sendiri ya, dia sendiri yang paling tahu. Betul. Kalau Anda mau beli inputnya, Anda paling tahu di mana beli input yang baik gitu, yang murah, yang kualitas gitu kan. Karena bisa jadi di suatu usaha memang diharuskan untuk lebih konservatif gitu kan ya di masa seperti sekarang. Tetapi ada juga usaha yang lain justru sekarang ada peluang harus agresif gitu kan ya. Nah, jadi kita memang bijak-bijak untuk melihat ya istilahnya tuh memapping strengthen kita, weakness kita, opportunity yang ada, threat yang ada. Jadi memang UKM mestinya harus mengembangkan juga ya kapasitas, kemampuan manajerial dan bisnisnya gitu ya. Agar tidak menjadi kalau misalkan pun misalnya terjadi krisis tidak malah jadi korban gitu ya, tapi bisa melaluinya dengan baik kan gitu ya Bang Rizal. Kalau UKM yang memenuhi kebutuhan dasar manusia kan memang kan ya kayak warung, makanan, istilah nggak pernah mati itu ya. Pakaian itu kan selalu memang ada keperluannya. Cuma kalau pakaian kan orang bisa menunda beli makanan. Kalau makanan kan nggak bisa. Iya betul. Makanya banyak tuh kalau krisis buka tuh usaha-usaha kuliner. Iya. Kemudian kalau untuk transportasi berbagai aktivitas kan tetap selalu perlu transportasi begitu ya. Betul. Nah, kemudian ya tentunya banyak juga di kita ini kan sebenarnya dengan pertumbuhan penduduk segala macam ya. Pertanian ini juga tetap kan menjadi perhatian seharusnya ya. Ini yang mungkin dalam kondisi sekarang kan memang ketika booming startup kemarin itu ya, misalnya yang kayak ojol begitu ya. Ini kan menarik banyak sumber daya manusia ya. Mungkin setelah dia rasakan beberapa tahun di perkotaan ternyata hasilnya ya nggak seberapa juga. Mungkin lebih baik pulang lagi jadi petani. Gitu kan. Nah, itu yang mungkin membuka peluang begitu kan. Oke. Nah, ini kita udah sampai ke ujung sesi ya dari podcast kita kali ini. Nah, ini biasa nih karena Warlivers ini juga banyak Gen Z millennials yang terbiasa untuk berinvestasi, Bang Rizal ya.
Yeah. Jadi tidak hanya menabung gitu ya. Cuman dengan kondisi ekonomi ini banyak pertanyaan. Ya, misalkan yang tadinya investasi di saham, investasi di reksadana gitu kan ya. Jerah. Iya kan, putus asa juga kan ya. Karena ya ISG yang ambruk kemarin pasti nimbulin kerugian ya. Pasti ya. Ya kan. Nah, ini kira-kira Bang Rizal ada tips nggak gitu kan atau saran-sarannya? Strategi investasi apa yang bisa diambil ya oleh worldlivers ya, paling tidak di masa ketidakpastian ini ya, gitu lah ke depan. Apa yang harus dilakukan Bang Rizal? Kalau untuk yang sudah invest, tentunya dengan koreksi ini ya cut loss mungkin bukan hal yang bijak ya. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya valuasi sahamnya juga banyak yang sudah sangat murah gitu. Ini terlihat misalnya price to book rasionya di bawah 1 kali ya. Atau yang biasanya 2 kali 3 kali seperti Bank BRI mungkin sekarang paling 1,5 kali begitu ya. Berarti kan itu udah diskon dengan untuk kualitas perusahaan yang luar biasa ya. Bahkan saya ingat tuh ada satu investor yang sangat terkenal di bursa kita ya, Pak Lo Kee Hong juga bilang saya udah masuk Bank BRI. Nah, itu sinyal mungkin. Nah, tapi kalau untuk yang sudah terlanjur invest, tentu Anda nggak bisa cut loss. Mungkin yang advice-nya adalah untuk yang belum invest atau lagi mau coba-coba. Gitu, lagi mau coba-coba. Ini Anda mulai timing yang tepat untuk belajar investasi saham. Ternyata emang nggak mudah investasi saham. Yang orang bilang bisa trading saham. Trading saham harian itu sebenarnya benar kayak Pak Prabowo bilang tuh. Artinya sebenarnya Pak Prabowo kan mau menyampaikan kalau Anda melakukan sesuatu tanpa ilmu, Anda itu untung-untungan, random. Nah, untung-untungan random ini kan ya judi. Nah, sebenarnya itu yang mau dibilang. Jadi kalau Anda mau melakukan investasi apapun, harus punya ilmu. Nah, kalau Anda mau investasi emas ya harus punya ilmu. Oh iya, emas bagaimana? Karena sekarang ini orang ingin mengejar emas karena lagi naik. Tapi kalau lagi turun nggak berani beli, begitu, ya kan? Nah, demikian juga saham. Kalau lagi turun nggak berani beli. Begitu naik nanti euforia lagi, kejar-kejaran semua. Ya. Padahal kalau kita lihat banyak saham yang kualitasnya sangat-sangat bagus. Imbal hasilnya tuh dari laba perusahaan itu ya, di dividen itu udah di atas 7%. Bahkan mungkin 8%, 10% gitu ya. Lebih bagus daripada performance sahamnya sendiri. Ya, kalau kinerja sahamnya. Nah, tentunya di sini strateginya menjadi membeli secara bertahap. Nah, saya ingat kalau Pak Lo Kee Hong bilang, jangan bertahap, kalau yakin beli. Nah, itu. Jadi akhirnya investasi saham ini atau sebenarnya bukan saham aja, semua investasi finansial itu lebih berefek pada psikologis dan emosi, bukan masalah pinter bodohnya. Karena sepinter-pinternya Anda kalau tidak bisa bertahan dengan koreksi 20%, 30%, berarti secara emosional nggak cocok investasi di finansial. Di finansial ya. Mendingan investasi. Jadi gini, kalau kita ingat berapa kali koreksi lebih dari 50%. Mungkin orang hanya ingat 1998 waktu krisis 98 dan 2008. Nah, tapi kalau diperhatikan di dua yang koreksi 50% ini, 2008 itu kan kita tidak krisis, artinya ekonomi masih tumbuh positif kan. Tapi terjadi koreksi. Ya, kemudian yang teringat yang terbaru waktu COVID itu koreksi berapa? 30 atau 40%. Tapi kemudian memang ekonomi kolaps, tapi kemudian cepat pulih lagi, gitu ya, secara bertahap tentunya. Tapi ada satu lagi sebenarnya koreksi di tahun 90-an ketika Sumarlin shock juga itu koreksinya 50%. Kemudian di tahun 2000 waktu di Amerika bubble.com itu crash. Nah, itu juga koreksinya lebih 50%. Ya. Tapi di kita tidak ada terjadi resesi. Jadi emang indikator finansial itu fluktuasinya jauh-jauh lebih besar daripada underlying fundamentalnya. Nah, apa itu underlying fundamental ya? Pendapatan bisnisnya. Pendapatan bisnis, penjualan dia, ya, labanya, ini terus tumbuh. Tapi harga sahamnya nggak menentu. Nah, salah satu yang mungkin kalau saya sendiri termasuk yang merugi begitu ya, di saham properti.
Jadi saham properti kalau kita lihat laba penjualan dan labanya itu sudah di atas tahun 2019. Ya. Tahun 2024 kemarin laba tertinggi kayak Sumarekon, Bumi Serpong Damai begitu ya. Tapi harga sahamnya udah turun 50% dari tahun 2019. Gitu. Jadi makin turun. Labanya naik, penjualan naik, labanya turun. Harga sahamnya turun. Nah, kita malah jadi loss. Nah, ini kan artinya persepsi orang tentang saham ini sangat negatif. Walaupun realitanya baik. Fundamentalnya bagus. Oke. Nah, banyak saham seperti ini ya. Kalau perusahaan gas negara gitu ya. Kalau BRI, Bank Mandiri semua kan udah dibahas juga terkait dengan mungkin perubahan tata kelola terkait dengan Danantara gitu kan. Tapi sebenarnya kan kinerjanya juga. Jadi artinya kinerja harga saham itu nggak berbanding lurus ya dengan kinerja fundamental. Dalam jangka panjang. Tapi kalau kita bilang jangka panjangnya berapa lama? Saya sebut tadi kan 2024, 2019, ini kan udah 5 tahun ya. Udah panjang banget sebenarnya. Iya, tapi ya jangka panjangnya berapa lama juga kita susah untuk memutuskan ya. Tapi kalau kita dulu ya, yang katanya akan hancur, hilang semua taksi, ya kan? Express sudah gagal gitu kan. Kemudian banyak merek taksi lain kita udah nggak ingat lah. Gitu ya. Gamya masih kelihatan satu, tapi ternyata Bluebird tetap bertahan dan labanya juga sekarang dia sudah mendeklar 3 tahun ini growth-nya double digit. Betul. Gitu. Betul. Nah, tapi kan sekarang ada pesaing yang dari mobil listrik. Nah, itu langsung harga sahamnya respon dari 2000-an. Ya. Nah, Anda harus putuskan apakah underlying bisnisnya ini benar sustainable apa enggak. Ini yang tentunya tidak mudah. Gitu. Nah, yang lain mungkin saya juga perhatiin misalnya Indofood. Gitu. Nah, ini juga underlying bisnisnya bagus, tapi ya harga sahamnya juga tidak naik-naik begitu udah berapa tahun. Jadi yang mungkin yang paling orang terpukul misalnya saham semua orang consumer Unilever itu ternyata udah diskon harganya kalau dari titik tertinggi lebih 90% jangan-jangan diskonnya. Koreksi harganya ya, bukan diskon ya, koreksi. Tapi nah ini yang seperti ini memilih saham mana yang baik untuk investasi tidak ada rumus yang mudah. Yang akhirnya emang walaupun orang bilang lihat fundamental, akhirnya keputusan lebih banyak didorong oleh emosi. Nah, disinilah sebenarnya kalau Pak Loh Kee Hong ini kan sebenarnya secara emosi beliau sudah sebagai orang sukses mungkin sudah kesabaran dan daya tahannya luar biasa. Kita yang masih coba-coba ya 1 tahun saja terasa sangat lama gitu. Koreksi 20%, 10% udah sangat besar. Ini yang akhirnya menggoyahkan program investasi kita jangka panjang kita, yang menyebabkan untuk berhasil di investasi saham itu tidak semudah itu. Kalau saya pribadi juga demikian. Ya, jadi memang tergantung ini ya, appetite risiko, kemudian horizon investasi kita seberapa panjang ya. Kalau misalkan kita ya paling cuma setahun 2 tahun ya nggak cocok sebenarnya. Kalau dibilang emas sekarang lagi rame, tapi dulu juga yang waktu berkebun emas, ada orang ternama yang sampai menuntut banknya ribut, rugi kan? Iya. Jadi memang kalau kita mau investasi seperti di saham bahkan juga di emas ya, itu memang horizonnya harus panjang. Kalau mau yang pendek-pendek kan cocoknya apa dong, Bang Rizal? Ya akhirnya konservatif. Tapi kalau yang konservatif hasilnya sedikit, asal disiplin. Jadi ya tetap sedikit. Pasar uang karena gitu ya akhirnya pasar uang, obligasi sukuk kembali gitu lagi. Gitu. Nah, cuma kalau memang uangnya cukup banyak, cukup besar begitu kan, artinya bisa untuk beli properti begitu kan. Nah, properti gimana nih Bang Rizal saat ini? Properti di sebenarnya krisis kayak gini dalam dulu saya ingat ya waktu pas setiap kali krisis 98 Covid gitu kan, itu harga properti kan tertekan ya. Iya. Banyak orang jual rumah gitu kan ya. Sehingga time to buy justru di situ ya. Iya. Sekarang sudah recovery sebenarnya. Sekarang udah recovery Sudah recovery. Nah, tapi
dengan adanya tapi belum gonjang-ganjing kalau ini, dibilang booming juga mungkin tidak. iya gitu. betul. Tapi gonjang-ganjing kayak sekarang ini ngaruh nggak sih ke properti? Saya nggak yakin ya. Relatif karena kan waktu COVID 2020, 2021, 2022 orang sudah menahan diri. Sekarang dia kalau ada rezeki merealisasikan gitu keperluan-keperluan propertinya kan. Nah ini 2023, 2024 pemulihannya kan. Nah apakah 2025 ini akan lanjut pulih atau tidak ya? Saya lebih cenderung ya tidak tahu. Gitu. Karena belum ada tanda-tanda penurunan kan ya istilahnya pertumbuhan di properti maksudnya. Tapi ada beberapa. Sebenarnya kan siklusnya kalau balik lagi, Anda yang membeli properti kan perlu penghasilan. Gitu. Betul. Nah, ngaruh dong ya. Iya, kalau misalnya memang secara pekerjaan kesulitan, secara bisnis pengusaha-pengusaha UKM ini ya UKM ini juga kan perlu toko disewa begitu ya. Kemudian juga nanti kalau bisnisnya berhasil beli rumah yang lebih bagus begitu ya. Ini kan kalau bisnisnya nggak berhasil, pekerjaannya penghasilannya biasa-biasa saja ya, tentunya akan pengaruh. Iya, betul. Tapi sejauh ini kalau saya tidak melihat bahwa yang ada adalah sentimen finansialnya dulu ini. Jadi yang kita bicara harga sahamnya melemah, kita bicara nilai tukarnya melemah begitu ya. Dan kalau konteks seperti ini sebenarnya nilai tukar melemah itu membuat harga barang kita lebih murah di luar negeri. Ada yang menarik nih. Gitu. Tadi sebelum kita mulai podcast Mbak Rizal bilang bahwa sebenarnya kan kalau kita bicara saham yang ambruk itu kemarin bukan hanya harga saham di IHSG. Oh ya, IHSG. Tapi secara negara lain juga gitu kan. Jadi di Filipina juga koreksi, di Thailand juga koreksi, dan koreksinya itu emang mulai terjadi Oktober ketika Trump semakin berkeras tentang perang dagangnya ini kan. Bahwa make America great again, tapi dengan cara ribut dengan China yang kita duga awalnya ributnya dengan China ya ternyata dengan Kanada, dengan semua negara sekarang katanya juga akan mempersulit visa bagi negara-negara tertentu begitu ya. Nah, yang seperti ini kan sentimen-sentimen yang tidak baik ya, negatif untuk proses pembangunan ekonomi global. Berarti kalau begitu arbitrage antar pasar ini nggak mungkin terjadi ya. Artinya pasti orang kalau misalnya lari dari pasar saham Indonesia ke pasar saham yang lain sama aja ke kejadiannya kan ya. Nah, kalau kita melihat dalam siklus jangka panjang, China itu kan sebenarnya tertinggi sahamnya tahun 2007. Iya. Nah, berarti ini kan udah 17 tahun dia belum balik tuh ke titik tertingginya di 6.000 ya. Di 6.000 sekarang berapa ya? Shanghai Index mungkin 3.300, 3.400 ya, masih terdiskon sekitar 40% lah. Tapi sentimen positif China gitu ya, bahwa dia AI-nya oke, kemudian mobil listriknya paling bagus, walaupun sekarang mobil listrik juga lagi tertekan nih, ya kan. Kemudian dia dengan industrialisasi kemarin kerja sama Indonesia nikel, tapi nikel lagi oversupply begitu ya. Nah ini China mungkin kalau secara regional salah satu menjadi pemulihan, walaupun pertumbuhan ekonominya juga ya biasa-biasa saja China ya, sekitar 5% dibandingin dulu yang 10%. Di sisi lain Amerika juga belum tentu akan berhasil dengan programnya, proses deglobalisasinya ini. Gitu. Ya mungkin World Lifer bisa menyimpulkan sendiri ya. Artinya tidak ada istilahnya itu tidak ada magic formula kalau formula lah ya yang bisa diikuti ya kan. Ya semuanya tergantung kepada masing-masing gitu kan ya. Karena ya memang dunia itu cepat banget berubah ya. Banyak variabel. Ya Tesla favorit sekarang. Tesla katanya akan kalah oleh BYD ya. Iya BYD gitu loh. Elon Musk aja udah pusing sejak join dengan istilahnya kabinetnya Trump, malah perusahaannya mengalami kerugian tuh, termasuk Tesla gitu. Jadi sulit untuk mengantisipasi memang. Jadi memang mungkin ya apa kira-kira dalam kondisi yang
seperti sekarang, resepnya itu apa gitu bagi setiap orang, mungkin bagi setiap usaha yang secara prinsip tuh bisa dipegang dalam kondisi-kondisi yang sangat labil sekarang ini, Bang Rizal. Kalau persepsi buat penutup ya buat kita nih. Kalau persepsinya negatif tentang ekonomi, memang kalau Anda bisnis ekspansi ya tidak bisa menggunakan hutang. Tapi kalau Anda yakin recovery akan terjadi, nah di situ baru Anda ekspansi leverage hutang. Jadi istilahnya hutang bukanlah sesuatu yang sebenarnya negatif kan, tetapi ada di situasi tertentu yang mungkin kita harus hati-hati menggunakan hutang. Tapi kalau kita yakin ya dari variabel-variabel pendukung yang kemudian ketika hutang itu dipakai untuk hal-hal yang produktif gitu ya, itu nggak ada masalah karena dia punya efek leverage ya. Leverage ya. Demikian juga mau meluncurkan produk baru kan biasa kan investasi. Meluncurkan produk baru itu kan investasi. Tapi kalau Anda investasi pada saat kondisi permintaan produk yang Anda launching ini tidak luar biasa, akhirnya investasi Anda akan perlu waktu banyak untuk kembali begitu kan. Tapi kalau misalkan tidak yakin ya mendingan hindari hutang. Gitu ya. Apalagi kondisi yang sulit seperti sekarang ya. Kalau permintaan melemah orang juga takut kan. Mau terakhir nih untuk advertising segala macam juga dikurangin. Tutup nih. Gimana kira-kira prediksi nilai tukar kita? Nah, itu saya juga termasuk tidak percaya. Jadi istilahnya itu seperti yang saya buka tadi bahwa ekonom itu datang pada hari ini untuk menjelaskan mengapa prediksi yang kemarin salah. Apapun mungkin ya, artinya tren penguatan dolar itu sebenarnya sudah terjadi. Dolar tuh paling melemah sebenarnya di tahun 2008-2010. Nah saat itu kita ingat rupiah sempat 8.800, 8.700. Nah setelah itu bertahap perlahan-lahan rupiah emang melemah lagi. Dan kalau rule of thumb-nya jangka panjang memang kita terdepresiasi sekitar 4-5% per tahun. Walaupun 1-2 tahun tertentu mungkin. Jadi udah kayak inflasi harga barangnya itu ya. Kalau per teori makronya memang depresiasi Anda itu adalah selisih daripada inflasi Anda dengan negara tetangga. Kalau Anda inflasi lebih tinggi 4%, ya udah kursnya atau ekspansi moneter ya? Anda lebih tinggi. Jadi kalau kita tumbuh uangnya per tahun, ya soalnya kan banyak nih Bang Rizal bilang, waduh zaman Pak Habibie dulu berhasil nih dari kan sempat ya krisis 16 dari 2,5 ke 16 ya, kemudian beliau berhasil nurunin ke 4,5 kalau nggak salah tuh. Tapi habis naik lagi kan, hingga sekarang udah melewati angka tertinggi. Ini kan efek psikologis trading finansial ya. Kita ingat waktu COVID juga kan jatuh dulu ke 16.000 sekian, kemudian menguat lagi. Ya sekarang sudah melemah lagi. Iya betul. Tapi kalau Anda lihat, tapi itu wajar lah ya. Artinya memang seperti Bang Rizal tadi bilang itu ya ketika inflasi kita lebih tinggi daripada negara tetangga atau benchmark. Ya otomatis kurs kita juga akan melemah ya. Kalau bukan inflasi, ekspansi moneternya. Oke. Ya mungkin begitu kali, Warlivers ya. Banyak istilahnya hal-hal baru mungkin yang kita dapatkan dari sharingnya Bang Rizal, terutama dia banyak hal. Mungkin kali ini jauh lebih panjang nih podcast kita dibanding dengan waktu kita undang Bang Rizal di tahun lalu ya, di akhir tahun lalu. Karena banyak juga isu-isu ya yang kita bahas tadi. Karena dalam 2 bulan awal ini benar-benar Indonesia ini rame banget lah ekonomi. Ya isu-isu ekonominya rame lah. Termasuk yang paling rame mungkin ya, yang pernah kita tahu ya Bang Rizal ya, terjadi hanya di 2 bulan awal gitu kan, tahun 2025. Kebetulan semuanya bertemu di saat yang sama. Iya. Artinya, pemerintah juga baru berganti ya. Trump dengan kebijakannya gitu. Jadi memang ada euforia gitu ya. Tapi euforia lebih ke ketakutan gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan di kebetulan waktu pas syuting ini kita ada menjalani
bagi Muslim yang mau jadi berpuasa ya. Mudah-mudahan ada keberkahan ya. Mudah-mudahan negeri kita tetap aman ya, menuju ke track yang lebih baik, terutama dalam konteks ekonomi, kepastian hukum, keadilan ya. Itu berjalan sehingga tidak mengulang lagi kejadian-kejadian buruk yang terjadi di masa silam ya. Karena ya kalau kita harus mengalami itu, apapun alasannya dan tujuannya, itu pasti ada cost yang harus kita tanggung sebagai suatu bangsa yang harusnya kita menjadi bangsa yang besar ya. Udah bukan era yang lagi ribut-ribut. Ya kurang lebih seperti itu nih dari. Tapi ya era tidak ribut-ribut ini terjadi kalau pemerintahnya bisa menunjukkan kredibilitasnya. Ya mudah-mudahan ya pemerintah mampu ya, pemerintah Prabowo mampu untuk menunjukkan kredibilitasnya. Karena ini memang bukan situasi yang bisa main-main ya. Karena ya terjadinya begitu eskalasi begitu cepat gitu, karena itu kenapa banyak masyarakat bertanya-tanya nih, jangan-jangan nih kalau eskalasinya Januari Februari disedemikian cepat, pasca Lebaran ini sudah akan cepat nih gitu menggelindingnya gitu, karena itu kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu. Terima kasih Bang Rizal untuk sama-sama sharingnya. Ya, mudah-mudahan gak kapok ya untuk kita undang lagi. Kita nggak tahu, jangan-jangan nanti ada eskalasi lagi atau mungkin justru lebih baik kita undang lagi. Semoga lebih baik. Jadi kita cek terus istilahnya tuh kalau di kita kan ada financial check up kalau di payung pribadi ya. Tapi kalau di kita kita sebut mungkin economic check up lah gitu. Karena bagaimanapun kita harus tahu keadaan bangsa kita itu pengaruh juga ke kita ya. Jadi kita nggak bisa melihat kepentingan pribadi kita juga nggak bisa. Oke, work life semua kita tutup podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di podcast Work Life Berpayung di lain waktu. Terima kasih.